Bila, apakah suara saya terdengar jelas? Boleh bantu di kolom komentar, teman-teman. Alhamdulillah, syukron. Baca indah ya. Di yang lain juga ya. Alhamdulillah. Baik, Bismillah. Izin membersamai teman-teman ya Bunda pada malam hari ini ya. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini diberikan keberkahan ya. Ada yang lagi nyetir, mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah jagain ya biar selamat sampai tujuan. Dari teman-teman semua yang sudah open game, Bismillah, kita mungkin akan saya kembali mulai dengan salam terbaik. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa may yudlilhu fala haula wala quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Puja dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua ya, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita hitung, yang kita hanya bisa bersyukur kepadanya. Tak lupa kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, ibu tabi'in, dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita yang insya Allah. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim ya bunda semuanya ya. Malam hari ini kita bisa kembali belajar ya, yang insya Allah berikan fasilitas kemudahan kita, yang mana mungkin teman-teman yang lain belum memberikan Allah beri. Ya, mungkin teman-teman yang lain tidak seberuntung kita ya, yang bisa pada malam hari ini belajar bareng guru kita ya, insya Allah bareng Kang Helmi. Mungkin saya ingin sapa-sapa terlebih dahulu dari teman-teman di sini. Suara saya tadi ada yang komen nggak ada suaranya. Di teman-teman masih aman ya suara saya? Bismillah, di sini ada Ibu Epi Mulyati, ada Ibu Ernawati, Ibu Hajah Endah, aman ya? Oke. Mungkin bagi ayah bunda atau teman-teman yang tadi terkendala dengan suara bisa pindah dulu mungkin ya. Mudah-mudahan sinyal di sini juga lancar, kita sama-sama kita bareng-bareng doain ya. Mudah-mudahan sinyalnya lancar biar kita bisa belajar secara maksimal ya. Ada Ibu Eva, Ibu Friska ya dari Jawa Barat, Insya Allah saya menyempatkan untuk belajar. Ibu Tanti juga, ada Ibu siapa ini? Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran untuk acara kita pada malam hari ini ya. Boleh. Dan saya juga ingin mengingatkan mungkin buat teman-teman yang tidak memiliki halangan ya, boleh dong di open cam ya, biar saya bisa pengen melihat nih wajah-wajah bahagianya ya. Wajah-wajah bahagia penuh rahmat insya Allah ya. Tidak memiliki halangan boleh, tapi kalau misalkan ada halangan nggak apa ya, mudah-mudahan tetap sinyalnya dikuatin sama Allah ya. Nggak pakai jilbab, masya Allah. Baik, nggak apa-apa. Dari Bangkok nih, mohon maaf. Boleh juga dari teman-teman di sini, ada dari mana aja nih? Di kolom komentar mungkin boleh. Dari 273 dari Cianjur. Oh, kumaha damang Cianjur. Saya juga dari Cianjur sih. Dari Cianjur, dari Pacitan ya, dari Jawa Barat, kumaha damang Bandung, Sampurasun.
Dari Wonosobo hadir, Padang, Bukit Tinggi, Gresik, Prabu Muli, Bogor, Sukabumi juga hadir. Gresik, Padang Panjang, Cikarang hadir. Kang, siap. Bekasi, Jambi, Muko Bengkulu, Bolmong Timur, Sulawesi Utara, di Sukabumi, ini dari Jambi. Wah, Masya Allah, banyak banget nih. Wah, Masya Allah, mohon maaf ya tidak bisa saya sebutkan dari Medan, Lampung. Intinya dari manapun teman-teman, mudah-mudahan Allah jagain ya, Allah kuatin juga, dan Allah berikan kemudahan untuk kita belajar pada malam hari ini. Baik, sebelum kita mulai ya, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu ya, biar nambah lagi keberkahan kita pada malam hari ini, biar nambah ilmu yang diberikan oleh Allah melalui wasilah guru kita pada malam hari ini bisa kita pahami bareng-bareng ya, dan insya Allah bisa kita praktekkan juga ya. Bismillah, izin saya mau memimpin doa teman-teman semua ya, Bunda, Abang Kakak ya. Kita sama-sama beristighfar, kita tundukkan hati kita tengadahkan tangan kita. Astagfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salim radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati wa ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hada na'imin hamdan yufi wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li adimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina fi sakarat al-maut wa najatan minan nar wa aqina hisab rabbana tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah ya Allah ya Rahman ya Rahim. Terima kasih pada hari ini, pada malam hari ini Engkau masih memberikan kepada kami begitu banyak kenikmatan, nikmat melihat, mendengar, berbicara. Bahkan pada malam hari ini kami diberikan kenikmatan yang luar biasa, bisa bareng-bareng dengan teman-teman dari seluruh Indonesia untuk bisa belajar lagi bareng guru kita Kang Helmi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kemampuan untuk bisa menyerap ilmu pada malam hari ini, dan berikanlah kemudahan kepada pemateri, kepada guru kami pada malam hari ini untuk bisa menyampaikan ilmunya secara lugas, secara luas, secara jernih, jelas, supaya kami juga bisa menyimaknya. Ya Allah, berikanlah kepada kami juga kemudahan untuk menyimak materi pada malam hari ini. Ya Allah, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah segala dosa-dosa kami yang mungkin bisa menghambat datangnya ilmu pada malam hari ini. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa saudara-saudara kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kepada kami kesehatan, dan jika di antara kami ada yang sedang sakit, angkatlah penyakitnya. Ya Allah, berikan kesembuhan kepada mereka. Ya Allah, berikan kesembuhan kepada beliau, dan sehatkan kembali ya Allah seperti sedia kala, semoga bisa beraktivitas kembali. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami ini makhluk yang dhaif, yang lemah. Ya Allah, kami melihat saudara kami di Palestina yang saat ini sedang berjuang. Kami saat ini hanya mampu untuk berdoa dan memberikan beberapa yang mungkin yang kami bisa berikan, yang melalui lembaga-lembaga yang bisa disalurkan ke sana. Ya Allah, dan kami berdoa pada malam hari ini, mudah-mudahan saudara-saudara kami di sana diberikan kekuatan, diberikan kemenangan, dan musuh-musuh Engkau ya Allah, Engkau hancurkan sehancur-hancurnya, dan Engkau berikan kemenangan sesungguhnya kepada kaum muslimin yang ada di Palestina. Ya Allah, mudah-mudahan webinar pada malam hari ini menjadi saksi bahwa kami juga menyaksikan dan mengirimkan doa setidaknya ya Allah kepada mereka. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fi barakatihi wa barakatuh. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin ya Allah. Amin. Mudah-mudahan doa kita pada malam hari ini diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Baik, mungkin sebelumnya mohon maaf ya jika ada suara anak-anak. Kebetulan anak saya juga lagi di sini. Mudah-mudahan bisa jadi penyemangat juga. Ya, mungkin alhamdulillah ya pada malam hari ini sudah hadir juga di tengah. Oh ya, mohon maaf sebelumnya, mungkin sebelum kita beranjak ke materi ya, saya ingin menghimbau kembali mungkin pada teman-teman yang belum off cam, yang tidak memiliki halangan, boleh silakan untuk off cam, untuk open cam, untuk dibuka kameranya ya biar bisa bertatap muka ya. Dan juga mungkin ada beberapa catatan mungkin tadi ketika nanti di materinya, wah ini catatannya penting nih. Silahkan dipersiapkan ya, dikondisikan ruangannya, mungkin khawatir ngantuk, sediakan cemilan, minuman juga, catatan-catatan kecil mungkin silakan biar ilmunya terikat ya oleh tulisan-tulisan biar nanti kita ketika kita lupa kita bisa buka-buka lagi kita ulang-ulang lagi. Saya ingin sapa terlebih dahulu. Bismillah, guru kita pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Helmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Oi, Allah. Sehat Kang? alhamdulillah Alhamdulillah ya. baru sampai Dengar-dengar, ini. iya betul. Dengar-dengar baru sampai tadi. Ya, alhamdulillah guru kita sudah sampai pada malam hari ini dan insya Allah kita akan menyimak materi kita pada malam hari ini ya, bareng guru kita pada malam hari ini. Sudah siap teman-teman semua? Boleh di kolom komentar terlebih dahulu. Kalau sudah siap, saya ingin dengar dari mana saja nih yang sudah siap. Mau ada yang ngasih jempol nih. Insya Allah siap, Ibu Depi, Ibu Siti, Ibu Elvi, Ibu ya, udah banyak nih. Alhamdulillah ya. 319 partisipan, mudah-mudahan bisa stay dari awal sampai akhir acara ya. Bismillah, silakan. Oke, tanpa apa namanya panjang-panjang lagi mungkin saya langsung serahkan pada Kang Helmi untuk memberikan materinya sembari sapa-sapa terlebih dahulu pada ayah bunda malam hari ini. Siap Kang Helmi, mungkin akan saya langsung persilakan pada Kang Helmi waktu dan tempat saya silakan. Tafadhol masykur Kang. Baik, ini sudah pada siap belum ini? Mohon maaf saya benar-benar baru sampai dari isi kelas PPA, private kelas PPA bagi teman-teman sekalian yang belum mengenal apa itu PPA. PPA adalah sebuah training private class pola pertolongan Allah yang alhamdulillah diselenggarakan di hampir sekitar seratusan daerah di seluruh Indonesia. Bisa dicek di ppainstitute.com jika teman-teman mau lebih mengenal kita ya. Wah ini Kang Hilmi ini siapa dan kemudian ini aktivitas dari mana dan kemudian apa saja yang bisa kita jadikan sarana komunikasi dan berkomunitas dan mencari sesuatu yang ya mungkin bisa mencerahkan ya teman-teman sekalian. Hari ini pun juga ikhtiarnya seperti itu. Baik, saya mulai. Tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamu tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Sadaqallahul azim. Masyaallah. Puji syukur kepada Allah. Malam hari ini ada sekitar 300-an orang ya. In a short notice bisa dibilang saya baru update status ya untuk bantu teman-teman
yang ada di tim PPA untuk mensyiarkan ya acara ngobrol-ngobrol malam hari ini yang bertajuk Untukmu yang tetap jaga silaturahim walau tak punya duit 100. Mana yang biasanya kalau mau silaturahim ujung-ujungnya minjem duit 100 ada, bahkan bukan 100 ya. Ada yang 500, ada yang 1 juta ya. Ada yang bayarin ongkos gue dulu dong gitu ya. Aduh, Gojek, Grab ya. Datang ke rumah kawan ternyata nggak punya uang buat bayarnya, taksi, ojek ya. Akhirnya pinjem dulu duit 100 atau mungkin 50 lah ya, jangan banyak-banyak. Tapi ternyata ngomongnya pinjem, ternyata lupa ya. Ibu-ibu nih ya sering banget nih kalau di pasar bareng sama apa namanya bestinya lagi belanja di mall dan sebagainya, uangnya tagihan tagihannya mungkin kalau di pasar beli cabe ya 5.000 nggak ada kembalian, akhirnya pinjem sama duit kawannya. Ada 5 ribuan nggak? Pinjem dong. Gitu. Tapi ternyata begitu pinjem 5.000 nggak dibalikin tuh. Akhirnya gara-gara 5.000 disebut-sebut terus sama kawannya sama bestinya dan merenggangkan jadi nggak besti lagi ya. Ya minjem duit dulu ya tapi nggak dibalikin. Dan mungkin berbagai cerita ya teman-teman sekalian yang pernah dialami, dijalanin sama teman-teman dan akhirnya membawa membawa kepada apa namanya ya kondisi-kondisi yang nggak ideal ya, nggak ideal. Nah inilah yang terpenting teman-teman sekalian. Gimana nih biar silaturahim ini tetap terjaga walaupun kita nggak punya duit 100 ya, walaupun ya kita nggak perlu minjem duit lah bahkan nggak punya hanya 100, 200, 300 ya. Dan saya kepengen ngebawa ini semua menjadi sesuatu yang serius ya. Karena jika ini terus-terusan dilakukan, ya, ada akad-akad yang tidak dijalankan. Bahkan ketika akad itu tidak dijalankan, yang terjadi adalah ya kesenggangan, kerenggangan, kebencian dari mulai sedikit menjadi sedang, dari sedang menjadi banyak, dari banyak menjadi nanti akan ada orang-orang ya yang akan berkumpul yang mereka-mereka yang jadi korbannya Anda, korban minjem duit, ya korban dari orang yang minjem duit ini dan kemudian berkumpul jadi satu, bikin komunitas sendiri, grup WA, ya WA si jengkelin haters misalnya, gara-gara pinjem duit terus tapi nggak dibalikin. Ya berkembanglah ya sarana berkembanglah obrolan-obrolan yang lebih serius dan akhirnya grup tersebut menjadi sarana gibah ya sarana gibah bagi ya saya kasih contohnya mohon maaf ya jengkelin ya karena memang jengkelin banget orang ini minjem duit tapi nggak dibalikin. Nah, insya Allah ya subhanallah subhanallah mudah-mudahan ini nggak ada nih dari 366 orang ini nggak ada yang model kayak gitu ya semuanya baik-baik. Saya lihat nih wajah-wajahnya wajah-wajah yang soleh dan solehah semua ini. Amin ya rabbal alamin. Wajah-wajah para calon penghuni surga nih mudah-mudahan didoakan ya. Kita sama-sama mendoakan sahabat-sahabat yang hadir hari ini, sahabat-sahabat yang berbakat ya berbakat menjadi orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Ya, malam hari ini saya tadi sebenarnya sudah info ya ke panitia. eh Mohon maaf nih saya bisa terlambat ini kalau misalnya acaranya jam 7.45 ya. Jam 8 mungkin saya terlambat sampai dengan jam setengah 9 atau jam berapa kita nggak tahu. Tapi saya kemudian doa minta sama Allah, ya Allah ada orang-orang yang kepengen ya eh, ketemu bersilaturahim dengan saya pada malam hari ini karena saya dan teman-teman ini sudah ngundang. Pengen banget ya Allah maksimal ya. Walaupun ada beberapa rencana yang saya gulirkan, saya pikirkan ya. Nanti mungkin kalau misalnya saya belum sampai rumah, saya belum sampai kantor, ini saya akhirnya di kantor ini. Ya, mungkin saya akan berhenti
rest area mana ya, karena saya dari arah Sukabumi dan tahu sendiri ya, Sukabumi ke Jakarta itu luar biasa ya, tantangannya. Tapi saya doa juga minta sama Allah, pengen banget ya Allah silaturahim sama teman-teman yang eh, ini hadir di eh, nggak harus lagi bakal susah banget ketemu dari seluruh orang, yang dari Makassar, yang dari Tegal, Gorontalo, ya ada yang dari ya mana-mana lah ya, banyak sekali. Ya ini gimana saya nggak ketar-ketir ya, mau disambangin sama mau disilahurahimin ya, saya harus memperjuangkan supaya saya bisa benar-benar hadir ya dalam kondisi yang benar-benar maksimal, sinyalnya maksimal, ya pencahayaannya maksimal, ya. Ini juga saya sampai ganti baju nih ya, cepet-cepet ya, karena baju saya masih bajunya orang jalan-jalan. Dan mohon maaf ini belum sempat mandi, ngaku lagi, belum sempat mandi, tapi insya Allah ya, mandi sore yang belum. Ya. Kenapa? Karena saya kepengen mendapatkan keberkahan dari silaturahim. Emang pentingnya apa sih Kang silaturahim ini? Sampai harus dijaga ya, eh, sampai harus dijaga, sampai harus dibela-belain dan sebagainya. Apa pentingnya silaturahim? Ya, jadi walaupun kita nggak punya duit teman-teman sekalian, walaupun kita kita itu nggak ada nikmat yang bisa kita sharing ke teman yang lain. Ya zaman sekarang itu udah silaturahim itu udah murah, nggak kayak dulu ya harus naik bisa naik kereta, naik pesawat dan sebagainya. Kita bisa teleponan pun sudah jadi silaturahim. Ya kita WA-an aja ya, video video WA pun video call aja sudah bisa silaturahim, sudah jadi silaturahim. Ya. Yang terpenting adalah bukan fisiknya saja yang bertemu, tapi hatinya juga bertemu. Karena percuma juga kalau misalnya kita ketemu fisik, tapi ternyata hatinya nggak ketemu. Alias apa? Ketemunya cuma sekedar ketemu, tapi hatinya masih berjarak. Ya, jarak hati. Ada jarak hati yang muncul dalam diri dua orang yang akan membuat keberkahan daripada silaturahim itu menjadi tidak tercapai. Ya, gara-gara eh, ada hati yang berjarak tadi. Nah, ya. Terus kenapa sih Kang kita harus jagain silaturahim? Sebelum saya maju ke sana, saya mau mengelompokkan dulu ya teman-teman yang hadir hari ini orang yang seperti apa dan kayak gimana sih ya, orang-orang yang memang butuh dengan kajian pada malam hari ini atau hanya sekedar lewat begitu saja. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, Insya Allah, ini apakah ini Anda? Ini kamu bukan? Yang pertama, suka menghindari acara sosial. Ada nggak di sini teman-teman sekalian? Menghindari acara sosial itu artinya kalau misalnya diundang-undang itu suka nggak hadir. Kalau diundang kondangan, ya telepon atau WA, mohon maaf saya nggak bisa hadir, minta rekeningnya saya transfer. Atau mungkin seperti itu. Barangkali ada orang-orang yang pengen banget, harus saya mah senangnya inilah apa di rumah aja. Saya nggak mau kemana-mana. Ya PW. Ya. Ada beberapa yang dengan alasan PW. Ya ada beberapa yang eh, apa namanya? Ada beberapa yang alasannya PW, ada beberapa yang alasannya ya memang beliau ini kalau kata orang katanya saya ini introvert gitu. Tapi karena dia melabel diri sendiri menjadi seorang yang introvert, yang terjadi adalah eh, yang terjadi adalah dia bahkan berupaya ketika memang sebenarnya dia bisa ya menjadi seorang ekstrovert atau mungkin orang yang bisa terbuka dengan kehidupan sosial, karena labeling yang dia lakukan pada dirinya sendiri akhirnya dia tidak mau melakukan sosialisasi dengan sahabat-sahabat, kawan-kawan ya. Bahkan kalau di rumah itu begitu sampai rumah masuk, buka pagar, buka pintu rumah, masuk kamar, mandi, tidur. Ya, bangun-bangun sudah beraktivitas kegiatan lagi ya, tanpa merasa perlu untuk bersosialisasi dengan para tetangga.
Padahal kita nggak pernah tahu loh teman-teman sekalian. Kita ini bakal kayak gimana dengan tetangga. Suatu hari nanti kita akan butuh ya dengan seseorang yang kita sebut tetangga itu ketika ada masalah-masalah dalam eh, kehidupan kita gitu ya. Kalau memang Anda ngerasa malas ya untuk bersosialisasi, barangkali lakukanlah untuk diri Anda sendiri ya. Sementara kita pikirkan seperti itu. Jadilah orang egois dulu lah sementara ini. Maksudnya gimana kan? Ya kalau misalnya memang ngerasa agak males, agak malu, agak sungkan dan sebagainya, minimal Anda mesti ingat suatu hari akan ada sebuah masa di mana Anda akan butuh tetangga Anda. Mungkin bukan hanya untuk Anda sendiri, untuk anak-anak yang lagi sakit, ya, untuk suami atau istri yang lagi sakit, adik yang lagi sakit, orang tua yang lagi sakit, dan ketika kita nggak di rumah, atau mungkin diri kita sendiri yang lagi sakit, atau butuh bantuan, ya minimal. Maka kita butuh ya sahabat-sahabat terdekat, kawan-kawan terdekat, dan tetangga yang paling dekat yang setiap harinya ada di sebelah rumah Anda, gitu. Saya punya cerita yang sangat ya miris ya teman-teman sekalian. Dan ini pun juga sebenarnya saya nggak tahu apakah ini akibat dari kurang keluar rumah atau gimana yang terjadi suatu hari sampai dengan kondisi entah tetangga saya yang jarang keluar rumah ya atau kami di keluarga yang kurang keluar rumah. Ini terjadi kepada orang tua saya. Ketika orang tua saya itu butuh bantuan, tidak ada orang di rumah, adik saya itu sakit ya. Sakit panas demam tinggi ya. Dan kemudian diketok kanan kiri dan sebagainya. Nggak ada yang bisa bantu untuk bisa nganter ke rumah sakit. Sampai ada seseorang yang lumayan jauh dari rumah, mungkin di ujung gang gitu yang harusnya banyak sekali rumah-rumah di kanan kiri saya, di kanan kiri rumah orang tua saya. Tapi akhirnya yang nolongin tuh di ujung gang dan itu pun juga sudah terlambat. Ya, adik saya wafat ya karena demam berdarah, karena penanganan yang kurang cepat, gitu, teman-teman sekalian. Ya, qadarullah, memang sudah ketentuan Allah. Tapi paling tidak ini bisa menjadi pelajaran bahwa silaturahim itu penting ya. Dan silaturahim itu antara dua belah pihak. Ya, antara kita dengan orang lain dan orang lain dengan kita. Nah, kalau misalnya kita berharap orang lain untuk bersilaturahim kepada kita, mungkin agak sulit ya. Barangkali ya kalau bahasa Jawanya ya sing waras sing ngalah. Jadi yang waras aja lah ya. Siapa yang waras duluan silaturahim aja. Ya, kalau misalnya ada orang-orang yang mereka malu atau gimana dan sebagainya untuk ketemu dengan tetangganya sendiri dan ini bisa menjadi eh apa bisa menjadi eh cara kita untuk memulai ya silaturahim ini dengan lebih baik gitu. Kita jadi menjadi seorang pribadi yang lebih antusias, kita berinisiatif untuk menjalin silaturahim walaupun ada beberapa orang yang tidak nyaman ketika didatangi dan sebagainya. Ya kita lihat saja situasinya seperti apa. Maka dengan kita berpikir bahwa ini semua juga demi diri saya juga, demi keluarga juga, akhirnya seorang introvert akan bisa menjadi seorang ekstrovert. Ya, saat apa? Saat kita punya kebutuhan, kan biasanya gitu ya. Nggak ada yang akan selamanya menjadi seorang introvert. Saat dia punya kebutuhan, dia akan serta-merta menjadi seorang ekstrovert. Dia butuh orang lain. Ya. Minimal kalau misalnya ada tukang rujak di depan rumah lagi lewat kan, tiba-tiba kita kepengen rujak ya pasti kita panggil. Seintrovert-introvertnya ya, se apa tertutup-tertutupnya kita, ya tukang rujak pasti dipanggil. Tukang bakso pasti dipanggil. Tukang sayur pasti dipanggil. Karena apa? Karena ada kepentingan. Nah, jadikan itu menjadi sebuah alasan kuat bagi kita untuk bersilaturahim dengan yang lain. Nah, terus yang kedua apa? Mengurung diri di dalam rumah. Ya mungkin ini sudah jadi sedikit tadi saya bahas ya. Nggak mau kemana-mana. Ini sebenarnya apa ya? Materi ini tuh gue banget gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang juga ngerasa ya. Wah iya tuh Kang. Itu juga saya tuh kayak begitu juga Kang. Saya tuh mikir gimana ya. Memang berasa sih ya. Berasa banget kalau ini sebenarnya beresiko. Tapi eh ya namanya PW gimana? Namanya nggak kepengen keluar gimana? Ada ribuan macam alasan bagi kita untuk tidak keluar rumah akhirnya di saat itu.
Ada beberapa orang-orang yang senengannya itu silaturahim, ya. Senengannya itu main ke tetangga, senengannya itu ngobrol depan rumah, ya. Ada beberapa yang memang sifatnya seperti itu, ekstrovert. Ada beberapa yang memang karena nggak enakan aja. Maka kalau tergantung kita ini yang di bab yang mana. Kalau memang kita introvert, seperti yang tadi saya sampaikan, ya jadilah orang yang egois dulu, ya. Kembangkan silaturahim secukupnya saja, ya. Kalau jangan jangan juga sampai kemudian melalaikan yang seharusnya. Seperti ada beberapa ya orang tuh kalau udah nongkrong gitu ya bersosialisasi, kadang suka kelewatan juga ya, ngejreng-ngejreng depan rumah, kemudian nggak tahu waktu dia eh, santai dan kemudian membuat kegaduhan. Nah, itu juga nggak baik juga. Sampai pada level yang cukup saja. Dan itu saya lakukan akhirnya. Ketika dulu berada pada kondisi yang malas banget keluar, ya. Padahal bapak saya dulu Pak RT. Pak RT ya sering keluar rumah, tapi anaknya nggak sering keluar rumah. Ya. Suruh ikutan Karang Taruna, cuma dapat kaosnya doang, tapi berkegiatannya nggak. Ya, akhirnya kaosnya dipakai buat tidur doang pada saat aktivitas kerja bakti dan sebagainya. Wah, udah malas banget keluar ya. PW soalnya. Karena kita belum kebayang kebutuhannya apa. Sampai pada sebuah kondisi kita benar-benar butuh. Di situ saya belajar banget ya. Bahwa ternyata bersosialisasi, silaturahim itu sangat dibutuhkan sekali. Ya, di era di mana bukan hanya di era saat ini ya, dari dulu pun juga sangat dibutuhkan. Andaikan dulu Rasulullah keluar keluar rumah, ya tidak punya teman, gimana caranya dia dipercaya? Sedangkan Rasulullah itu kan al-amin, ya dipercaya. Nah, siapa yang percaya? Pasti orang lain. Dan kenapa Rasulullah dipercaya? Karena memang Rasulullah berinteraksi dengan orang lain dan ketika berinteraksi beliau amanah pesan atau benda-benda atau apapun yang dititipkan kepada dirinya. Ya sehingga akhirnya Rasulullah itu dipercaya sama orang lain. Bukti atau eh, sebagai sebuah analogi cerita daripada silaturahim dan bersosialisasi. Ya dengan seperti itu akhirnya banyak orang yang mulai mendengar perkataan Rasulullah ketika Rasulullah diberikan wahyu dan menyampaikan ya kalimat-kalimat tauhid dalam perjalanannya. Jadi banyak orang-orang yang akhirnya ngikutin Rasulullah karena Rasulullah sudah punya bekalan. Bekalan apa? Sering silaturahim kepada orang lain, dijuluki Al-Amin, ya, sidik, amanah, fatona, ya, dengan segala sifat-sifat yang diberikan oleh orang lain dan membuat akhirnya Rasulullah eh, mudah untuk mensosialisasikan juga ya kalimat tauhid ya agama Islam ya menjadikan banyak orang menjadi seorang muslim karena memang Rasulullah sudah punya bekal ya sudah punya sumber daya untuk bisa dimaksimalkan. Nah pertanyaannya bagaimana dengan kita? Dan nggak mungkin juga ya kalau wahyu itu diturunkan kepada orang yang suka mengurung diri di dalam rumah. Ya Rasulullah tidak mengurung diri. Ya Rasulullah dagang ke sana kemari. Rasulullah sampai ke negeri Syam untuk menjalankan aktivitas sehari-harinya. Rasulullah terpercaya. Rasulullah sering dititipin sesuatu orang lain. Rasulullah cerdas dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial. Ya, banyak orang-orang yang bertanya solusi kepada Rasulullah. Ya, bahkan sebelum beliau dinyatakan sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul. Kemudian yang ketiga, ini kamu bukan kurangnya komunikasi. Ya. Apalagi di sini yang umurnya udah 30-40 tahun. Ada nggak di sini yang umurnya 40 tahunan? Terus gimana? Kira-kira temennya banyak nggak? Umur 40 tahun temannya sedikit. Ya. Online semua temannya. Alhamdulillah Kang, teman saya banyak Kang di online. Facebook saya 5.000 full. Ya, Instagram 10.000, 12.000 dan sebagainya dan sebagainya. Ya Allah. Terus gimana? Ada nggak teman-teman sekalian yang ngerasa kalau teman yang 5.000 itu jadi manfaat buat Anda? Ya manfaat lah alhamdulillah Kang bisa nge-like status saya. Ya dari 5.000 temen yang like cuma 2 3 ya sedih sekali ya udah online
udah online zong, offline pun juga zong ya, nggak punya teman di rumah. Janganlah teman-teman sekalian ya, coba latih ya. Padamkan eh, hati yang mungkin khawatir, kecewa kehidupan dunia dan sebagainya dengan porsi yang cukup ya, dengan porsi yang cukup, tidak perlu berlebihan juga. Keluar rumah, sapa kanan kiri, ya berikan bantuan kepada yang membutuhkan, jadikan diri kita termasuk orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ada mungkin di antara Anda yang menarik diri dan dari kegiatan yang dulu disukai. Ya. Nah ini, kalau ini pasti akibat dari kehidupan yang mengecewakan dirinya. Mungkin ada beberapa di antara kayak gitu. Menarik diri kegiatan yang dulu disukai. Dulu suka banget ngobrol sama tetangga, tiba-tiba enggak. Mungkin ada yang kayak gitu. Dulu suka banget eh ya rujakan sama tetangga, sekarang enggak. Dulu suka banget jalan-jalan ke jalan ke pos ronda untuk segera sekedar nongkrong bareng teman-teman yang lain. Sekarang enggak, misalnya. Dulu suka melakukan kegiatan dan aktivitas sosial, tapi sekarang mengurung diri. Ya, apa kira-kira yang menjadi kendala Anda? Setiap orang pasti punya cerita, apalagi ceritanya sudah sampai menghilangkan aktivitas dan kegiatan yang tadinya positif menjadi kegiatan yang nggak kemana-mana. Ya, walaupun belum bisa kita anggap sebagai negatif, karena orang yang mengurung di rumah selama dia ya masih bisa menjaga syariatnya, ya sebenarnya tidak ada apa-apa juga. Tapi paling tidak akibatnya adalah dia tidak bisa memaksimalkan peran serta dirinya sebagai seorang hamba di dunia. Kalau dia mengurung diri di rumah. Kan bisa semuanya online, ya bisa. Tapi manusia itu makhluk sosial. Makhluk sosial itu akan lebih dirasakan ketika dia turun serta dari mulai idenya, panca inderanya sampai dengan fisiknya, ya untuk turun serta ke dalam masyarakat. Berikutnya yaitu menghabiskan waktu sendirian, ke sana kemari sendirian. Oh, ini pokoknya gue banget juga nih. Dulu saya sering banget nih, ya naik gunung, gak ngajak orang, sendirian aja. Ya, saya pernah ke gunung Gunung Salak ya, Gunung Halimun Salak waktu itu. Ya sendirian, saya nggak ngajak siapa-siapa. Dan waktu itu saya nyaman rasanya. Tapi ketika sendirian begitu, akhirnya saya alhamdulillah belum terlambat ya. Saya pernah melihat membaca sebuah buku berdasarkan pengalaman nyata dan kemudian juga difilmkan itu eh, buku dan film kisah tersebut. Di mana ada seseorang yang sukanya menyendiri karena dia ngerasa dunia ini terlalu buruk untuk diselami. Dunia ini terlalu jahat untuk diajak sebagai teman. Dunia ini terlalu mengecewakan dirinya sehingga akhirnya dia berjalan ke sana kemari ya dalam kondisi yang tidak seperti uh, yang seharusnya. Dan kemudian apa yang terjadi teman-teman sekalian? Sampai pada suatu saat dia berjalan ke sebuah hutan. Di hutan itu dia berhasil melakukan survival. Ketemu dengan satu satu kendaraan yang bisa dia jadikan rumah. Ya. Ketemu dengan sebuah kendaraan yang bisa dijadikan rumah. Jadi ada mobil di tengah hutan. Akhirnya dijadiin rumah sama dia. Dirapihin, dibersihin, ya di dilengkapi lah ya kebutuhan-kebutuhan dari yang seharusnya menjadi sebuah rumah. Ya, kemudian mobil ini juga letaknya itu di dekat dengan sungai. Akhirnya dia menikmati, ya, enjoy the life. Bisa dibilang inilah kehidupan yang saya cari selama ini, kira-kira gitu. Dia menyampaikan seperti itu. Inilah kehidupan yang saya cari selama ini. Nah, kemudian apa yang terjadi? Sampai dengan pada suatu saat, sekitar 2 bulan sampai dengan 3 bulan berikutnya, dia sakit dan tidak ada yang menolong dirinya. Bahagianya dia tulis, dia sakit sedikit dia tulis, sampai dengan sehat selama 2 bulan 3 bulan tuh dia hidup sendirian di hutan. Sampai dengan akhirnya dia sakitnya begitu parah,
tidak ada yang bisa menolong dirinya sampai dia jalan sekalipun juga sudah tidak bisa. Sampai akhirnya tulisan di diary-nya, jadi dia menulis sebuah diary, ya sebuah tulisan cerita dalam hidupnya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ternyata bahagia itu bukan perkara dirasakan. Tapi ketika kebahagiaan itu sampai pada diri kita, bagaimana menjadi sebuah kebahagiaan sejati? Yaitu dengan cara diceritakan kepada orang lain. Gitu. Jadi ternyata kesimpulannya kebahagiaan itu bukan mengenai apa yang bisa dirasakan. Tapi ketika kita sudah merasakan kebahagiaan, kita bisa membaginya kepada orang lain. Ya, itulah kehidupan yang sebenarnya dan itulah kebahagiaan yang sebenarnya. Ya, ini yang menjadi pelajaran kehidupan. Ya, ya, ini yang menjadi pelajaran kehidupan kita juga supaya kita akhirnya menjadi seorang pribadi yang berbagi rasa bahagia kepada orang lain. Ya. Nah, ini ada beberapa penyampaian nanti saya akan sampaikan sambil jalan ya. Kang, gimana kalau uh, lingkungannya toksik, Kang? Apakah saya juga mesti ya masuk ke dalam lingkungan tersebut? Saya tidak bilang teman-teman sekalian kemudian bergabung dalam lingkungan, tapi saya minta kepada Anda untuk bersosialisasi. Artinya, Anda mengenalkan diri Anda di lingkungan itu dan Anda berbagi manfaat kepada kepada lingkungan itu. Ya, kepada orang toksik pun juga kita bisa memberikan manfaat. Ya, teman-teman. Dengan cara apa ya? Memberikan uh, senyuman terbaik, memberikan pertolongan-pertolongan sebagainya secukupnya saja. Habis itu teman-teman sekalian silahkan kembali ke rumah dan kemudian lakukan aktivitas seperti biasa. Intinya jangan mengurung diri ya teman-teman sekalian. Walaupun lingkungannya nggak bagus dan sebagainya, Anda pun toh kan tetap harus keluar rumah gitu dan harus melintasi lingkungan toksik. Pilihannya Anda bersosialisasi kepada lingkungan Anda, juga kepada orang-orang yang banyak dan kemudian kalau bisa sering ya. Jika memang teman-teman sekalian nggak bisa melakukan sosialisasi seperti itu, ya silahkan pilih ya tetap di situ atau pindah rumah. Ya bersosialisasi atau jangan di situ. Waduh Kang, kalau pindah kan saya ongkosnya besar, banyak dan sebagainya. Ya, kalau gitu Anda harus menerima lingkungan yang toksik itu dengan beradaptasi tanpa harus terlarut ke dalamnya. Gitu teman-teman sekalian. Jadi sebisa mungkin Anda mewarnai agar bisa sedikit demi sedikit memberikan peran walaupun mungkin hanya sekedar memberikan nasihat kecil. Ya. Baik, selanjutnya kurangnya keterlibatan dalam aktivitas kelompok. Ya, barangkali ada beberapa yang saya sudah berkomunitas kan, saya sudah berkomunitas. Tapi ternyata ketika saya berkomunitas, uh, saya nggak aktif, ya, nggak aktif, diem mau jadi pojokan aja. Sudah daftar dalam sebuah komunitas, ya. Tapi ternyata diem di pojokan. Nah ini juga nggak baik juga. Dan kemudian kalian teranda yang ada yang punya ekspresi kecemasan atau ketidaknyamanan dalam situasi sosial. Ya kayak tadi ini juga ya, menganggap bahwa ada toxicity dalam lingkungan, ya dan sebagainya ini juga sebagai ekspresi kecemasan, ya atau ketidaknyamanan dalam situasi sosial. Ya insya Allah. Maka kuatkan mentalitas kita, diri kita agar kita bisa mewarnai lingkungan kita, bukan diwarnai oleh lingkungan kita. Dan barangkali ada yang menghindari kontak mata, ya nggak mau tuh sampai ketika dilihat sama orang lain. Ya memang kewajiban kita menundukkan pandangan bagi orang yang bukan muhrim. Ya. Tapi ada beberapa yang memang nggak punya niat seperti itu. Dia memang memang nggak suka ya berkontak mata karena kepengen menyampaikan bahwa saya ini orang yang memang tidak dalam kondisi nyaman bersosialisasi, bukan hanya karena menjaga apa namanya menjaga syariat dan akhirnya syariat apa yang dibawa-bawa padahal dia punya sebuah kondisi di mana sedang punya masalah ketika bersosialisasi. Tidak membagikan masalah atau ada kecemasan pribadi, ya itu juga. Nah, teman-teman sekalian,
kasus dan pemicunya. Apa sih yang bikin seperti itu? Karena banyak di antara kita yang sudah mulai memaksimalkan media sosial saja sebagai media untuk berkomunikasi kepada orang lain. Ya, media sosial dan kemudian ada juga masalah dengan hubungan keluarga. Ya, ada dan ada juga permasalahan ada uh, menggunakan media sosial sebagai media komunikasi dan itu bisa dibilang ya ada beberapa orang yang memang cocok ya dengan media sosial dan ada beberapa yang akhirnya jadi permasalahan media sosial ini. Dan mungkin ada beberapa di antara teman-teman juga punya hubungan keluarga yang nggak bagus sehingga akhirnya walaupun dia di rumah, dia bermedia sosial dan interaksinya bukan dengan orang rumah, tapi dengan orang yang ada di luar rumah. Gara-gara apa? Gara-gara dia punya masalah dengan keluarganya, sehingga akhirnya hubungan keluarga ini menjadi sesuatu yang jadi permasalahan dalam dirinya. Dia introvert bahkan bukan bukan kepada bukan kepada uh, lingkungan ya, dengan keluarga yang berhubungan dengan orang tua, kakak, adik, dan karena mungkin begitu banyak cerita-cerita buruk yang dia alami ya saat dia bahkan berinteraksi dengan keluarganya sendiri. Ada beberapa yang konflik keluarga yang disebabkan oleh pertikaian, entah tanah atau warisan. Ada barangkali di sini yang juga punya problems yang begitu besar dengan konflik keluarga. Ngomong-ngomong, saya mengingatkan nih kepada teman-teman sekalian, barangkali media ini, ya malam hari ini, Anda kepengen berbagi lebih banyak lagi, tolong banget link yang ada pada hari ini, yuk silahkan Anda forward ke media sosial Anda. Ya, silahkan ajak sebanyak-banyaknya orang. Doa saya adalah banyak sekali, semoga lebih banyak orang lagi yang akhirnya malam hari ini bersilaturahim dan kita menjadi orang-orang yang beruntung karena sambil dengerin kita sambil beramal. Siapa tahu ada orang yang butuh dengan materi pada malam hari, gitu ya. Ada beberapa juga isunya adalah urutnya suami atau istri anaknya dibawa oleh suami sama istri dan sebagainya. Atau mungkin ada sebuah aktivitas urbanisasi perpindahan antara apa namanya dari desa ke kota, dari kota ke kota yang lain dan sebagainya. Sehingga akhirnya hubungan komunikasi antar keluarga tersebut jadi berjarak dan sebagainya. Ya. Saya pernah juga ya ini banyak kasus mengenai ini. Ya ada seorang ada dan ini juga viral ya. Ada saya pernah melihat ya di IG di beberapa media sosial yang ketika anaknya itu sedang wisuda ya harusnya yang paling bahagia adalah anaknya seharusnya ceritanya adalah anaknya mempersembahkan wisudanya itu untuk orang tuanya dan orang tuanya bahagia. Namun apa yang terjadi? Ternyata begitu orang tuanya itu hadir di wisuda tersebut, itu anaknya itu salim aja enggak. Ya walaupun salim ya salaman atau mungkin minta ridhonya orang tua, ternyata apa yang terjadi? Ya si anak ini melengos aja. Ya nggak menghargai orang tuanya, nggak menghormati orang tuanya. Ya. Kesimpulan yang bisa saya tarik daripada cerita tersebut adalah jangan-jangan hubungan antar anak ya dengan ibunya ini ada masalah. Ya, tentunya kita punya variabel permasalahan berbeda-beda. Yang paling tidak ini bisa menjadi penyebab kenapa sang anak ini sampai nggak mau salim sama orang tuanya. Orang tuanya sedih dan kemudian menjadi viral nih. Beberapa orang mungkin menghujat anaknya, anak nggak tahu diri, ya nggak mau hormat sama orang tua, durhaka dan sebagainya. Tapi kita nggak pernah tahu cerita apa di balik itu semua. Ya jangan-jangan ada sebuah cerita yang membuat akhirnya sang anak melakukan hal tersebut. Ya ibaratnya kita menempatkan dengan dua posisi yang bisa kita pelajari dari dua sisi yang berbeda. Demikian. Kasus perceraian barangkali ada, ya. Gara-gara kasus perceraian. Ya, singkat cerita ada beberapa juga kasus bunuh diri. Ya, kasus bunuh diri yang menjadi akibat ketika terlalu seringnya kita
memanjakan sifat introvert kita, ya, senangnya di rumah, ya, nggak ngapa-ngapain, mengurung diri di kamar, ya, dan kemudian memikirkan banyak hal sendirian, tidak mau sharing kebahagiaan dan kesedihannya kepada orang lain, ya, tahu-tahu gantung diri, ya, tahu-tahu menyayat nadinya, tahu-tahu melakukan keburukan kepada dirinya sendiri, melukai dirinya dan sebagainya, ya. Dan teman-teman sekalian, kalau saya mau memberikan informasi, ternyata ini besar, ya, terjadi. Karena dalam sebuah web saya ketemu nih ya sebuah data jumlah kasus bunuh diri resmi, ya, walaupun ini baru sampai dengan tahun 2020, ya, adalah 670. Ini dibuat semenjak organisasi ini juga dibentuk. Tingkat underreport bunuh diri di Indonesia minimal 303%, artinya yang tidak direportkan, tidak dilaporkan, ya, sekitar 50% dari yang seharusnya. Kematian bunuh diri yang disesuaikan, ya, minimal 2.700. Kalau misalnya kasus bunuh dirinya dilaporkan semua, ya, secara konkret, maka 700 kasus bunuh diri, ya, sampai dengan 2020. Bahkan kabarnya bisa lebih meningkat, ya, di beberapa waktu terakhir ini ada beberapa kabar kasus bunuh diri yang dilaporkan, ya. Ada sahabat saya di Gorontalo yang menyampaikan bahwa Gorontalo itu sedang punya kondisi darurat kasus bunuh diri di sana. Sebentar ada kasus bunuh diri, sebentar ada kasus bunuh diri. Sehingga ini meresahkan sekali. Provinsi dengan tingkat bunuh diri tertinggi adalah Jawa Tengah, Jogja, Maluku Utara, dan Kepulauan Riau. Dan provinsi dengan tingkat percobaan bunuh diri tertinggi, Sulawesi Barat, Gorontalo, Bengkulu, Sulawesi Utara, diikuti oleh Kepulauan Riau. Nah, percobaan bunuh diri ini bukan berarti kemudian semuanya percobaan saja. Ada beberapa yang sampai dengan bunuh diri, ya. Dan ditengarai akibat penyebab daripada kasus bunuh diri ini adalah, ya, tidak mampunya seseorang untuk menyelesaikan urusan psikologisnya mereka, hubungan apa permasalahan-permasalahan dalam dirinya untuk bisa di sharing atau diceritakan kepada orang lain. Mereka cenderung mengurung diri dan sebagainya. Silakan Anda cek di web yang telah saya tulis di slide, yaitu di enough.id. Bisa kita cek di sana data mengenai hal ini. Ada konflik keluarga. 246.018 keluarga atau 0,39% menghadapi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Ya. Nah, ketika punya kasus ini pun juga akhirnya mengakibatkan suami atau istri akhirnya kehilangan kepedean dirinya untuk melakukan interaksi, sosialisasi, dan silaturahim kepada yang lain. Kenapa? Karena kekecewaan yang mendalam. Ini datanya. Terus silaturahim itu apa sih, kan dari tadi ngomongin silaturahim terus, ya. Dalam kalimat, ya, silaturahim itu silat ar-rahim yang berarti hubungan rahim atau menghubungkan kerabat, ya. Rahim sendiri artinya penyayang, ya. Artinya saling menyayangi, membangun hubungan saling menyayangi, cinta, saling memberikan rasa sayang, saling memberikan kepedulian kepada orang lain. Dan silaturahim memiliki arti yang lebih luas daripada sekedar menjalin hubungan dengan kerabat. Ini merujuk pada praktek menjaga dan memperkuat hubungan baik dengan kerabat, darah, maupun dengan umat muslim secara keseluruhan. Dalam sebuah diskusi, Rasulullah SAW meriwayatkan, aku Ar-Rahman, Maha Pengasih, aku menciptakan rahim, kerabat, dan aku menamainya dari namaku. Ya, barang siapa yang menyambungnya, ya, menyambung tali silaturahim, ya, me, me, apa namanya, mempraktekkan hubungan rahim, hubungan saling menyayangi, maka yang terjadi adalah barang siapa yang menyambungnya, aku akan menyambungnya. Artinya Allah adalah konektivitas dalam kehidupan kita dengan cara yang terbaik. Ya, setiap kebutuhan, maka Allah akan mudah untuk penuhi dari ikatan-ikatan silaturahim itu. Ada kepentingan-kepentingan Allah akan penuhi dan sebagainya. Dan barang siapa yang memutuskannya, maka aku akan memutuskan dari rahmatku. Ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita menyambung silaturahim, yang kejadian adalah kita akan disambungin juga sama Allah dengan segala apa yang kita butuhkan.
Tapi bagi mereka yang merahim, maka akan diputuskan juga sama Allah. Ya, ngeri juga ya. Kalau sampai diputuskan sama Allah ini. Dan ini akibat daripada kita-kita yang tidak mau membangun tali silaturahim atau menjaga tali silaturahim. Dalam surat An-Nisa, hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan. Ini kisahnya Nabi Adam, ya. Bahwa Siti Hawa diciptakan dari ya Nabi Adam sendiri, dari tulang sulbinya Nabi Adam. Dan pada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwa kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kamu. Nah, artinya apa? Allah mengawasi orang-orang yang menjaga atau memutus tali silaturahim. Ya. Allah menjaga dan atau memutus tali silaturahim. Ya, gitu teman-teman sekalian. Dalam riwayat lain dikatakan Rasulullah SAW menyampaikan hadis dari Rasulullah, barang siapa yang suka rezekinya diluaskan dan umurnya dipanjangkan, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kunci daripada rezeki yang diluaskan dan umur yang dipanjangkan adalah silaturahim. Ya, bahkan ada sebuah riwayat dikatakan ketika seorang fulan, ya ketika seorang sahabat ya mau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi ya habis ya masa berlakunya, alias memang harusnya sudah wafat pada hari itu. Allah mengirimkan malaikat maut kepada dirinya, tapi kemudian sampai pada sebuah kondisi Allah akhirnya menangguhkan ya umurnya. Ya, Allah memerintahkan malaikat maut untuk tidak mengambil nyawanya dahulu. Kenapa? Karena ternyata dalam kehidupannya ia menjaga tali silaturahim. Ya, Allah menangguhkan sampai dengan sekian tahun. Oh, iya. Nah, sahabatku sekalian, riset manfaat silaturahim. Terus ada nggak sih ya manfaat? Kenapa saya harus melakukan tali silaturahim? Saya belum bahas yang apa ya. Saya nggak jaga silaturahim karena dia apa namanya pernah menyakiti hati saya dan sebagainya. Saya akan bahas dasarnya dulu ya teman-teman sekalian. Di mana teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah redho. Memang tidak ada basicnya, tidak ada masalah dengan masyarakat, tidak ada masalah dengan sosial. Tapi walaupun ada masalah, ketika Anda memang dalam kondisi punya niat jaga tali silaturahim, insya Allah akan tetap lebih bermanfaat. Ya, utamanya tetap jaga tali silaturahim apapun kasus Anda, apapun alasan Anda, bahkan dengan musuh Anda sekalipun. Ya, Allah SWT menyampaikan tidak akan pernah masuk surgaku, kata Allah. Ya, ketika ada seorang hambaku, ya, terbersit dalam hatinya kedengkian, kebencian, kesombongan, izarah. Ya, silahkan kalau teman-teman masih mau memelihara rasa sakit hatinya, nggak enak sama orang lain dan sebagainya. Saya tidak minta Anda untuk bermuamalah sama dia, harus harus kerangkul dan seperti apa dan bagaimana, ya. Saya hanya menyampaikan kepada Anda, jaga tali silaturahim. Jangan sampai putus, bahkan kepada teman-teman SD dulu, SMP, SMA, sebisa mungkin Anda tetap punya tali silaturahim. Ya, walaupun jangan sampai ada keburukan dalam hubungan itu. Ya, makanya jaga seperti sesuai porsinya saja. Ya, karena ada beberapa kasus juga, begitu reunian sama teman SD SMP, ternyata CLBK, cinta lama, ya bersemi kembali. Ya, itu berarti porsinya sudah berlebihan. Eh, Cukup dengan menjaga tali silaturahim. Nah, ketika kita jaga itu, kita akan punya yang namanya kesehatan mental. Ya, kita akan punya yang namanya kesehatan mental. Ya. Nah, kesehatan mental seperti apa maksudnya? Pemutusan hubungan sosial, termasuk hubungan keluarga, ya, diikat dengan peningkatan risiko depresi dan kecemasan. Ya. Nah, artinya apa sih teman-teman? Kalau misalnya sahabat sekalian Anda ternyata tidak bisa menjaga tali silaturahim, ini akan meningkatkan ya tingkat depresi dan kecemasan.
Pemutusan hubungan sosial, termasuk hubungan keluarga, dikaitkan dengan peningkatan risiko depresi dan kecemasan. Ini ada penelitiannya. Kalau kita nggak bisa jaga tali silaturahim, maka akan ada risiko depresi dan kecemasan. Dalam penelitian lain, kesehatan fisik, individu yang kurang memiliki hubungan sosial atau yang memutuskan tali silaturahim memiliki resiko ya kematian yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang memiliki hubungan sosial yang kuat. Bayangin. Mohon maaf nih kalau tulisannya kecil-kecil. Saya sampai ngezoom dulu tadi. Ya. Tapi ya saya sampaikan saja seperti itu. Artinya kalau misalnya kita tuh jarang-jarang bersosialisasi ya ada resiko tingkat kematian yang lebih tinggi dibanding dengan orang yang suka dan melakukan hubungan sosial. Ya, ini yang terjadi. Kualitas hidup juga akan menjadi sesuatu yang dipertaruhkan. Hubungan sosial yang kuat ya dikaitkan dengan peningkatan kebahagiaan dan kualitas hidup ya dan sebaliknya memutuskan tali silaturahim dapat menyebabkan penurunan kualitas hidup. Kalau kita memutus tali silaturahim, ada sebuah resiko di mana kita akan memiliki penurunan kualitas hidup. Ya. Wah, dahsyat. Kemudian apalagi? Adakah penelitian lain? Nah, sahabat sekalian, peningkatan stres juga bisa dirasakan ya saat kita tidak mampu untuk menjaga hubungan sosial kita dan tali silaturahim kita. Ya, risetnya banyak. Ya, sistem imun pun juga akan terganggu. Yang jaga tali silaturahim, sistem imunnya akan lebih baik. Yang memutus tali silaturahim, yang hubungan sosialnya buruk, maka ini akan terganggu sistem imunnya. Ini penelitiannya. Itulah kenapa pentingnya silaturahim. Orang yang memutuskan tali silaturahim tidak akan masuk surganya Allah. Bahkan ancamannya sampai seperti itu. Kalau tadi dari sisi kesehatan, kalau ini dari sisi nasib kita nanti di akhirat seperti apa. Makanya jaga betul ya tali silaturahim ini. Bahkan dengan orang yang bermusuhan sekalipun. Karena tidak ada syariatnya, saya tidak pernah mendengar, saya belum pernah membaca. Kalau memang ada, silahkan tolong disampaikan agar saya bisa mendapatkan pemahaman baru. Tapi saya belum pernah membaca uh, riwayat yang menyatakan bahwa jaga tali silaturahim hanya bagi orang-orang yang baik saja kepada Anda. Gitu. Yang jahat nggak perlu dijaga, misalnya gitu. Ya, tentunya dengan porsinya teman-teman sekalian. Kalau memang Anda ngerasa dia toksik, ya sudah, tetap jaga silaturahim, tapi jangan sampai kita kena toksiknya. Artinya porsinya tetap dijagain. Fenomena saat ini, ya ada perubahan pola silaturahim. Dengan kemajuan teknologi, cara orang menjalin dan memulai silaturahim berubah. Ya, dari tatap muka menjadi komunikasi digital. Apakah ini yang Anda sedang lakukan untuk menjaga silaturahim? Ya nggak apa-apa juga. Yang penting bukan hanya sekedar fisiknya, tapi juga hatinya yang terjaga. Karena ini yang paling penting. Dan dampak silaturahim terhadap kesejahteraan mental, orang yang rutin melakukan silaturahmi cenderung memiliki kesejahteraan mental yang lebih baik. Dan pengaruh nilai-nilai budaya bagaimana masyarakat di berbagai budaya memandang dan menjalankan silaturahim. Ini juga menjadi fenomena saat ini. Ada cara-caranya. Ya, bagaimana untuk bisa menjalin tali silaturahim. Kesejahteraan mental. Orang yang sering melakukan silaturahim dengan keluarga dan teman-temannya menunjukkan gejala stres yang lebih rendah, tingkat depresinya yang lebih rendah, dan kebahagiaan yang lebih tinggi. Ini orang-orang yang berhasil menjaga tali silaturahim. Dan yang terakhir, kesejahteraan sosial. Membangun jaringan sosial yang kuat melalui silaturahmi dapat meningkatkan rasa memiliki dan mendukung dalam komunitas, serta mengurangi perasaan kesepian. Karena perasaan kesepian ini adalah awal daripada keburukan-keburukan yang bisa saja dia lakukan tanpa ada kontrol dari orang lain. Ya. Dan ini ada tambahan ternyata dampak ekonomi. Dalam beberapa kasus, silaturahim juga bisa memfasilitasi peluang bisnis dan pekerjaan. Bagi teman-teman yang mungkin ada yang pernah ngejalanin bisnis network ya, mana mungkin ya bisa berkembang bisnis networknya kalau dia tidak menjaga tali silaturahim. Dan ini pun juga yang saya kerjakan saat ini. Di mana berkecimpung di komunitas PPA artinya kita berada dalam kondisi menjaga tali silaturahim.
Ya, di PPA Institute kita ada 140 cabang di seluruh Indonesia dengan ribuan alumni. Dan bekal kita hanyalah silaturahim. Ya. Dan silaturahim yang awet adalah ketika kita bisa saling memberi, saling manfaat, ya, saling berpengaruh satu sama lain. Tidak ada teman-teman yang hanya memberi dan kemudian yang satu menerima, tapi masing-masing memberikan manfaatnya tentunya dengan porsinya, porsi dengan kemampuan masing-masing. Manfaat silaturahim yang lain mengurangi stres dan ketegangan, membangun jaringan sosial, penguatan nilai budaya dan tradisi, ya, dan pengembangan diri. Karena interaksi sosial melalui silaturahim bisa meningkatkan kemampuan komunikasi bagi teman-teman sekalian yang ngerasa punya pembicaraan yang agak-agak susah, ya, terbata-bata ngobrolnya, susah, nggak keluar kalimatnya dan sebagainya. Tapi biasanya kalau udah ketemu dengan bestie, ya, keluar semua tuh kalimatnya, ya. Itu akan melatih, ya, narasi kita, diksi kita, dan mengolah kemampuan kita untuk mengakses cerita-cerita masa lalu untuk bisa disyukuri atau untuk bisa disesali kemudian dijadikan pelajaran, ya. Bukan hanya sekedar disesali, tapi pelajaran. Kita juga bisa berempati, belajar berempati ketika ada orang yang sedang curhat mengenai kendala dalam dirinya atau keluarganya, ya, ada kendala ekonomi dan sebagainya. Dan kemudian apakah ketika bersilaturahmi itu perlu pinjem duit 100? Ya, ya, nggak nggak perlu, ya. Bahkan ini yang jadi perkara berat kalau misalnya teman-teman silaturahim itu harus pinjem duit, ya, mau 100, mau 50, mau berapa, ya. Sekarang kan lagi ada ini, ya, lagi hype, lagi viral. Ya, apakah perlu pinjam duit 100? Maknanya bukan hanya 100-nya, ya. Tapi apa? Ya, kita jangan sampai hanya silaturahim ketika kita butuh, ketika kita perlu, apalagi mesti ngutang. Silaturahim dengan no tendention, tidak ada maksud apapun, tidak ada syarat apapun, ya, tidak ada kondisi apapun, selain karena kita kepengen mendapatkan ridhonya Allah. Nah, kalau ini yang terjadi, insya Allah silaturahmi berkah, tidak ada tendensi apapun, tidak ada udang di balik batu, tidak ada kondisi-kondisi yang membuat orang lain ketika disilaturahimin, ya, ketika dia didatengin sama Anda, kok malah mereka jadi ngerasa sulit, ya, ngerasa dimanfaatkan, ngerasa dikerjain, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Apakah perlu pinjam duit 100? Ya, pertimbangan ini teman-teman sekalian. Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Hai orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Artinya betapa pinjam duit itu adalah sesuatu yang harus diperhatikan, ya, consider it, ya, diperhatikan. Kalau tidak tunai maka kalau tunai maka segera diserahkan, kalau segera saling menyerahkan, kalau tidak tunai maka segeralah dituliskan. Saking berhati-hatinya, ya, saking Allah Subhanahu wa taala tahu betul mengenai hal ini, ya, sehingga Allah menyampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282, hati-hati, ya. Ya, bahkan, ya, kalau bisa janganlah ada pinjem-pinjeman. Kalau misalnya teman-teman mau curhat, curhat sekalian silahkan. Ya, barangkali nanti ada sahabat yang berempati bisa membantu, maka alhamdulillah. Ya, itu sebuah keberkahan. Ya, tapi kalau misalnya ternyata modus ceritanya, minta bantuan boleh nggak sih, Kang? Ya boleh aja, namanya kita butuh. Tapi jangan sampai, ya, kita memanfaatkan. Namanya minta bantuan kan sekali-sekali. Tapi kalau minta bantuan berkali-kali, nah ini yang repot. Ya, ada lagi dalam hadis riwayat Ahmad, jiwa seorang Muslim tergantung karena hutangnya sampai ia melunasinya. Ya, ini yang terjadi. Jadi jiwa Anda akan tergantung sampai hutangnya dilunasi. Jiwa seorang Muslim akan tergantung sampai hutangnya dilunasi. Makanya hati-hati dengan berhutang. Ketika ini tidak bisa kita jaga, maka ketika ini tidak bisa kita jaga, maka jangan memulai untuk sesuatu yang tidak bisa kita jaga. Kalau emang nggak butuh,
amat, nggak butuh banget, banget nggak butuh, ya jangan. Mumpung ada yang mau minjemin nih, ya, apalagi kalau didatengin sama bank-bank yang eh, nawarin pinjaman, ya baik baik bank keliling ataupun bank konvensional ya, atau apapun ya. Kalau memang nggak perlu pinjam, nggak usah pinjam. Oke. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengambil uang orang lain dengan niat untuk mengembalikannya, Allah akan bantu untuk mengembalikan. Tapi barang siapa yang mengambilnya untuk membinasakannya, maka Allah akan membinasakan. Membinasakan itu dalam artian, ya teman-teman nggak ada niat untuk kembaliin, memang kepengennya ya, ya, pokoknya nyusahin aja lah. Ya, emang kayak kejadian, Allah juga akan nyusahin dirinya. Kalau niat ngembaliin, maka akan Allah bantu mengembalikan. Kalau niatnya nggak ngembaliin, maka ya Allah juga akan punya cara untuk membalas dirinya dengan dalam kondisi yang tentunya tidak tidak akan menguntungkan dirinya. Ya, mengambil untuk membinasakan, maka Allah akan membinasakan. Mengambil, meminjam untuk mengembalikan, maka insya Allah akan bantu. Allah akan membantu untuk mengembalikan. Ya, pertimbangkan ini teman-teman sekalian. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika min al-ma'sam wa al-maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesengsaraan dan hutang. Ini doanya. Ya, ayo coba diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika ya minal ma'sam wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesengsaraan dan hutang. Ketika Aisyah bertanya mengenai kenapa Nabi SAW sering mengulang-ulang doa tersebut, beliau menjawab, barang siapa yang terjerat dalam kesengsaraan, barang siapa yang terjerat dalam kesengsaraan dan hutang, maka dia akan berbicara dengan dusta dan menunaikan janji dengan khianat. Ngeri nggak tuh? Ya, nggak bisa dan ini terjadi teman-teman saya. Saya pernah ngerasain ya dalam perjalanan untuk bisa menyelesaikan ini semua. Namanya orang tuh kalau udah punya hutang, ya Allah, ya malam-malamnya kita, ya malam hari kita khawatir, siang hari kita terhina kalau kita punya hutang. Walaupun cuma duit 100. Ya apalagi cuma duit 100. Gara-gara duit 100, maka banyak sekali keburukan-keburukan. Hadis dari Muhammad bin Jas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika seorang lelaki mati dan meninggalkan hutang, maka hutang tersebut akan dilunasi dari pahala amalannya sebelum diberikan kepada ahli warisnya. Ya, jadi pahala amalan ini akan tergerus dengan hutang-hutang dia sedang jalani, yang dia sedang miliki. Maka saya pribadi berdoa minta pada Allah dengan doa yang semoga diamini oleh teman-teman sekalian, dan ini juga buat teman-teman sekalian. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesengsaraan dan hutang. Ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesengsaraan dan hutang. Semoga Allah redha, teman-teman tidak sengsara, teman-teman bahagia, teman-teman dalam kondisi yang benar-benar bisa menikmati kehidupan, bisa memberikan makna terbaik dalam kehidupannya, bisa meninggalkan kebaikan-kebaikan kepada ahli waris, ya, bisa memberikan uh, potensi-potensi terbaiknya untuk kebermanfaatan kepada umat. Insya Allah. Ya, teman-teman sekalian, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, jiwa orang yang berhutang dikurung dengan hutangnya ketika dia meninggal dunia. Ini tadi saya sudah bahas ya. Terus gimana sekarang, Kang? Ya. Sekarang manfaatkan teknologi. Kalau teman-teman sekalian ngerasa susah untuk keluar rumah karena sibuk dan sebagainya, maka sementara kita manfaatkan teknologi. Ya, manfaatkan teknologi, gunakan teknologi, kita WA-an, video call, telepon, saudara-saudara yang ada di kampung, jangan sampai keputus, jangan sombong jadi orang kota, ya, jangan sombong jadi orang kota, lupa sama orang kampung,
ya lupa sama orang tua, lupa sama sahabat, kerabat, ya, dan siapapun yang seharusnya menjadi eh, objek kita untuk kita jaga silaturahimnya. Memaksimalkan event, melakukan kampanye sosial untuk menyadarkan pentingnya silaturahim. Jadi acara malam hari ini pun juga sebagai kampanye saya untuk menyadarkan pentingnya silaturahim terutama di tengah kehidupan modern yang sibuk, ya, dengan memanfaatkan teknologi. Atau teman-teman sekalian bisa masuk dalam program komunitas seperti komunitas PPA yang sedang diikuti oleh banyak sahabat yang hadir hari ini. Sebanyak 300-an orang yang hadir pada hari ini, pada malam hari ini. Ya, ya saya nggak tahu nih siapa yang sudah gabung, siapa yang belum. Tapi kalau misalnya teman-teman sekalian memang mungkin butuh sebuah komunitas, ya silahkan. Boleh bergabung di program komunitas PPA Institute dengan begitu banyak program-programnya, termasuk program malam hari ini. Nah, sahabat tuh, sebagai kesimpulan terakhir adalah bersilaturahim tanpa putus. Ya, silahkan silaturahim tanpa pinjam duit 100. Nggak usah pinjam duit, silaturahim aja. Ya, kalaupun nanti dipinjemin, ya, ya tergantung kebutuhan Anda seperti apa. Ya, syukur-syukur kalau dikasih. Ya, syukur-syukur kalau dikasih, ya alhamdulillah. Tapi jangan berharap dikasih ya. Nanti kita punya silaturahmi jadi modus. Silaturahim membawa rezeki dari arah lain. Ketika kita menjaga silaturahim, maka insya Allah Allah juga akan menjaga rezeki kita itu adalah janjinya Allah. Bawa hadiah untuk membahagiakan saudaramu. Dan kalau bisa nilainya jangan lebih dari duit 100. Biar nggak berasa rugi. Ya, bawa dia untuk membahagiakan saudaramu biar nilainya jangan lebih dari 100 biar nggak berasa rugi dan biar teman-teman juga jadi hobi untuk ngasih hadiah kepada sahabat, ya, insya Allah. Dan lebih nyaman silaturahim tanpa hutang, ya, ngobrolnya lebih lepas, punya posisi yang sama-sama sederajat, setaraf, ya, tidak ada yang lebih baik dibanding yang lain. Tapi begitu teman-teman sekalian punya hutang sama sahabatnya, tiba-tiba kita akan menjadi seperti atas dan bawah yang berhutang dan yang dihutangi, ya, itu yang terjadi. Dan insya Allah teman-teman sekalian, pendalamannya kita akan bahas di kajian 2080 series, ya. Pendalamannya kita akan bahas lebih banyak di kajian 2080 series. Insya Allah kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai banyak hal, ya, sesuai dengan apa yang telah saya tuliskan di buku kajian 2080. Teman-teman sekalian barangkali ada yang sudah punya bukunya. Alhamdulillah kita akan bahas buku ini akan lebih dalam lagi melalui video-video yang telah dipersiapkan oleh sahabat-sahabat di PPA Institute. Insya Allah tanggal 20 sampai dengan tanggal 24 Oktober. Bagi teman-teman yang mau ikutan daftar, mangga, saya uh, senang sekali kalau banyak di antara teman-teman sekalian yang terus menggali ilmu, terus menjadikan dirinya adalah seorang pribadi yang ngerasa kurang terus, ya, dan kemudian yang terpenting adalah jangan ragu-ragu untuk berinvestasi dari leher ke atas. Alias apa? Berupaya untuk menjadi orang-orang yang terus berpikir. Berpikir mengenai apa? Mengenai makna kemahakuasaan Allah. Dalam surat Al Imran yang disampaikan ini juga akan dibahas di uh, kajian 20 series di video saya ini. Insya Allah teman-teman sekalian, saat kita menjadi orang-orang yang terus berpikir, maka kita dengan mudahnya Allah akan menunjukkan kepada kita hikmah dan makna daripada setiap kejadian hidup. Karena sejatinya itulah yang kita butuhkan. Betul kan? Apa sih makna silaturahim? Kenapa kita harus jaga silaturahim? Kita berpikir terus di pikiran kita. Dan itu adalah sunatullah. Ya, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati liulil albab. Dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Ya, teman-teman sekalian, yuk belajar bareng. Ya, daftarnya nanti insya Allah teman-teman di kolom chat akan disampaikan cara daftarnya seperti apa. Dan ada 5 episode, ya, yang akan kita pelajari bareng-bareng. Ya, saya juga akan praktekkan. Saya juga sedang menjalani semua ini tanggal 20 sampai dengan 24 Oktober.
2023 melalui video kajian 28 series. Ya, silahkan teman-teman sekalian. Ya, ini sebagai akhir daripada pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, nggak dirasa ternyata sudah 1 jam lebih. Padahal saya dapat jatahnya cuma 1 jam. Ya, mudah-mudahan jadi kebaikan buat sahabat-sahabat sekalian. Barakallah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Kang Helmi yang sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ya. Di akhir sesi ini ada eh, apa kajian series dari Kang Helmi yang mungkin teman-teman semua boleh bisa ikutan ya, di klik link yang di share ya, atau mungkin pengen pengen punya nih bukunya kajian 2080 bisa dibeli di link yang sudah saya share di kolom komentar ya. Oke, sebelum kita akhiri, mungkin dari teman-teman ada yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan, boleh langsung raise hand mungkin, biar langsung bertanya nih pada pemateri kita pada malam hari ini. Ada Ibu Winda ya. Oke, siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Lulai. Ya, Bu. Boleh silakan. Oke, ini. Ya, gak apa-apa. Tanya Ustadz ya. Bagaimana cara menyikapi ada seorang saudara gitu yang dia memutuskan silaturahmi di saudaranya karena dia merasa difitnah gitu. Sehingga untuk dia melanjutkan silaturahmi itu sudah ya, namanya ya, campur aduk antara sakit hati, campur aduk juga karena ya namanya saudara gitu ya. Bagaimana menyikapinya Ustadz? Tapi untuk masalah yang difitnah itu bersangkutan sudah memaafkan saudara yang memfitnah itu Ustadz. Halo? Iya. Yeah. Masih ada? Enggak? Atau Ya, cukup? Ya, cukup. Cukup. Baik, syukron Bunda atas pertanyaannya. Ya, Kang. Menyikapi saudara yang memutuskan tadi silaturahmi. Ya, bismillah. Ya, semoga Allah redha, Allah berikan kedamaian hati ya buat Bu Winda atau mungkin buat saudaranya yang memutuskan tali silaturahim. Yang terpenting jangan kita, itu dulu. Kita upayakan untuk tetap menyambungkan tali silaturahim kepada saudara kita, karena kita nggak bisa gitu mengontrol orang lain agar mereka tuh mau tetap menjaga. Ada beberapa orang yang sampai udahlah saya emang nggak mau hubungan sama kamu lagi gitu ya. Mudah-mudahan saudaranya ikutan kajian malam hari ini nih. Ya, saya nggak tahu kenapa nih. Ada cerita apa detailnya, tapi yang jelas ya jangan sampai kita yang menjadi penyebab daripada putusnya tali silaturahim. Kalau memang kita, maka selesaikan ya dengan cara menghubungi dirinya ya, menyelesaikan. Tapi kalau misalnya dia bilang udahlah saya nggak mau, ya sudah, ya itu sudah tidak bisa lagi kita lakukan apapun. Tapi yang terpenting kita pasrahkan semuanya pada Allah, sampaikan kepada dirinya, saya sorry, ya mohon maaf, saya thank you, terima kasih, dan uhibbukum fillah. Ya, saya cintai Anda karena Allah. Saya peduli kepada Anda, sampaikan rasa sayang Anda kepada sahabat Anda atau keluarga Anda yang sedang punya masalah tadi. Kang, buru-buru ngomong ya, belum ngomong apa-apa aja dia sudah langsung mungkin nutup telepon atau mungkin ngeblok WA atau apapun alat komunikasi Anda untuk menghubungi dirinya. Ya sudah, ya mau gimana?
ya mau maksain kayak seperti apa, tapi yang terpenting Anda declare kepada Allah, ya. Karena ini sebenarnya sesuatu yang mengkhawatirkan ya, karena khawatir hubungan silaturahim yang tidak nyambung ini akan menjadi penghalang kebaikan-kebaikan berikutnya. Maka sampaikan kepada Allah, duhai Allah, hari ini saya sudah mencoba untuk menyambung tali silaturahim. Tapi ternyata ya Allah, beliau belum mau untuk bisa ngobrol dengan saya, menyampaikan keberatannya kepada saya, atau apapun yang bisa kami ikhtiarkan agar tersambung lagi tali silaturahim. Gitu, sampaikan pada Allah. Ya, mau gimana lagi teman-teman? Ya, nggak usah bingung-bingung. Ya, ikhtiarkan secara maksimal. Ya, banyak istighfar saja, minta ampun sama Allah. Karena khawatir, ya, kalau memang ternyata penyebabnya adalah diri kita, ini yang jadi khawatir. Maka ikhtiarkan untuk tetap menjaga tali silaturahim. Ya Allah. Gitu, Bu Indah. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Insya Allah. Masya Allah, barakallah ya. Mudah-mudahan menjawab dari pertanyaannya dari Ibu Winda. Oke, mungkin saya ini masih ada waktu kan untuk tanya jawab atau gimana? Oh, enggak. Masih ada. Mungkin saya batasi satu orang lagi ya dari Ibu Haja Indah. Boleh, silakan. Assalamualaikum Bu Haja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam. Iya, Silakan. enggak, saya hanya apa ya, mengucapkan terima kasih pada Ustadz JTRS PPA. Itu yang pertanyaan Bu Winda, saya pernah mengutarakan bagaimana saudara kandung sendiri ya istilahnya. Tapi kita kan yang membolak-balikan hati manusia itu hanya Allah. Jadi ya udahlah gitu kan, yang penting kita jangan memutuskan tali silaturahmi karena kendali kita hanya ikhtiar terbaik, semuanya Allah yang menentukan. Dan saya sangat bersyukur Ustadz Kang Helmi, saya kemarin bersyukur ya, kalau menurut logika kita mungkin saya akan meninggal dunia itu waktu itu saya tertabrak motor lawan arus, saya jalan dan tepat, kaki jalan tepat, tapi dengan kita terus mengikuti semua rasa pola pertolongan Allah itu, kita akhirnya saya tambah yakin, tambah sadar bahwa mereka kita untuk jalan yang benar. Dan dengan jalinan silaturahmi, benar yang kata Ustadz, kita mendoakan, kita didoakan oleh teman-teman kita. Saya kan masuk di WA Group, jadi waktu kecelakaan itu semua Ustadz dan para teman kita di WA Group mendoakan supaya kita sapakila semoga diberikan keselamatan. Karena saya terbenturnya bukan di fisik, di kepala nih Ustadz, kena jahitan, terbentur, masuk KCU, SCU juga, terbentur di kepala. Jadi alhamdulillah kalau saya bisa gigit otak atau apa, tapi alhamdulillah Allah itu, saya juga sampai sekarang itu tidak paham ya apa maunya Allah gitu ya. Kalau menurut kita tuh nggak mungkin, lah itu miracle Allah semua. Makanya benar-benar yang benar kata Ustadz Gurunda Kang Helmi bilang, jalinan silaturahmi itu akan memperpanjang usia kita, akan memberikan rezeki kita karena saling menguatkan, saling mendoakan itu. Makasih Ustadz. Hanya itu mungkin testimoni. Jadi kita sekarang kalau ada yang menyakiti hati kita, ya kita mendoakan aja dan kita jangan seperti mereka gitu loh. Jadi ya udahlah. Mungkin ini ujiannya kita dari Allah, pernah begitu kepada orang lain. Jadi hukum karma akan berarti itu. Jadi benar-benar makasih, dengan rasa pala pertolongan Allah saya benar-benar merasakan dahsyatnya, benar-benar semuanya itu benar-benar, dan sekarang sabar terus hujan
Allah dan terus ikhlas menjalani semua ini. Karena saya kan single parent Gurunda, tanpa keturunan dan numpang hidup dengan kakak. Jadi sekarang berikan yang terbaik pada orang yang kita tumpahin hidup, pada sesama atau siapa yang bermanfaat untuk mereka lah gitu istilahnya. Berusaha ya, meskipun sulit ya, berkata mudah. Tetapi kita terus berlatih, berproses, terus berlatih, berlatih dan berlatih. Makanya berusaha untuk terus hadir di kajian teras TPA. Terima kasih Ustadz, mohon maaf sekali lagi. Baik, Bu. Makasih banyak, syukran Bon. jazakallahu khair, Kang Awai, Gurunda, Ustadz Kang Helmi, sekali lagi. Makasih banyak, syukran jazakallahu khair, barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Syukur kembali Ibu Haja ya. Masya Allah. Mudah-mudahan sehat selalu dimanapun berada. Ya, mungkin ada yang tanggapi dari Kang Helmi. Sedikit penguatan dari Bu Haja Indah. Ya, ya, Insya Allah. Setiap orang punya jalannya masing-masing untuk bisa menyelesaikan. Dan memang benar sekali ya, nggak ada apa namanya, jangan sampai kita ini menjadi orang yang akhirnya mengikuti apa yang seharusnya, apa yang tidak seharusnya terjadi ya. Kayak tadi kalau ada orang yang memang memutus silaturahim, ya kita ini jangan sampai memutus silaturahim. Sebisa mungkin tetap nyambungin. Dan saya juga punya kasus seperti itu. Ada seorang saudara saya yang sebenarnya bukan ke saya pribadi, tapi ke keluarga besar ya, bahkan seperti itu. Ya dia nggak mau lagi join di grup keluarga, tapi tetap saya silaturahimkan secara pribadi gitu. Jadi jangan sampai kita udahlah dia aja kayak gitu, ngapain juga dikomentarin, ngapain juga diperhatiin. Nah ini yang jadi salah. Ya, siapa tahu dengan kondisi seperti itu dan kemudian kita menjadi orang yang waras di situ gitu ya. Maka ini menjadi amalan-amalan baik kita gitu. Menjadi amalan-amalan besar kita saat orang tidak bisa, kita bisa. Ya, saat orang ngerasa ini adalah lingkungan yang toksik ya. Tapi kita ternyata punya penawarnya. Ya, kita punya penawarnya. Kita bisa memberikan warna dalam lingkungan yang toksik itu, walaupun sedikit demi sedikit. Menjadi misi pribadi Anda, misi pribadi kita untuk bisa menetralkan toxicity of environment, ya, sehingga akhirnya hidup kita menjadi manfaat, insya Allah. Berkah berkah. Gitu, Kawai. Baik, Masya Allah. Syukron Kang Helmi ya atas tanggapannya dan juga teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini mudah-mudahan memberikan keberkahan ya. Dan sekali lagi mungkin akan saya kembali informasikan bagi teman-teman yang ingin membeli buku kajian 2080 yang dikarang sendiri oleh Kang Helmi, boleh di-share, boleh diklik ya link di bawah ini, dan juga kalau misalkan ingin daftar kajiannya, boleh diklik link berikut ya, daftar kajian 2080 ya. Di situ banyak banget, tadi ada 5 episode ya yang akan dibahas di situ. Oke, mungkin kita cukupkan sekian ya. Sebelum kita akhiri, mungkin kita foto-foto terlebih dahulu nih. Boleh dong di open cam. Kita siapkan pose terbaik. Silakan bagi yang belum open cam. Ada lagi? Yo. Boleh menurut aba-aba saya ya, tim media. Oke, ada lagi yang ingin open cam? Silakan kita berfoto terlebih dahulu. Mudah-mudahan ini menjadi saksi kita bahwa kita sedang menuntut ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, siap. Silakan pose terbaiknya saya hitung, Mas Admin. Siap ya. 3 2 1. Barakallah. Oke, terima kasih banyak ya. Mobil khusus kepada guru kita Kang Helmi dan juga teman-teman semua sini yang sudah menyimak materi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat banget, bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari ya. Mungkin sebelumnya Kang Helmi ada closing statement terlebih dahulu buat menutup rangkaian acara pada malam hari ini. Ya, Bismillah, alhamdulillah. Tetap jaga silaturahim, ya. Hindari hal-hal yang bisa membuat silaturahim itu menjadi putus. Karena menjaga silaturahim aja sudah susah. Ya, untuk apa kita membuat sebuah kondisi di mana
akhirnya silaturahimnya terputus. Dan salah satu cara bagi kita, dan barangkali selama ini yang belum pernah kita praktekkan untuk bisa mendapatkan rezeki yang lebih, ya salah satu caranya adalah dengan menjaga silaturahim. Karena dengan menjaga silaturahim, insya Allah rezeki kita bertambah dan kemudian umur kita juga akan Allah panjangkan. Ya, berkah bahagia buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga silaturahmi ya. Rezeki berkah, kehidupan juga berkah. Amin ya Allah rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak sekali lagi saya ucapkan kepada teman-teman semua pada malam hari ini yang sudah hadir ya pada malam hari ini dari awal sampai akhir, dan juga kepada Kang Helmi yang sudah memberikan ilmunya. Mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah dari setiap apa yang disampaikan. Kita tutup dengan membacakan istighfar 3 kali, hamdalah, dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC pada malam hari ini pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun pisan Kang Helmi. Sama Bu. Aja endah. Keren Kang Helmi.